Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman gue Pedia. Thank you banget yang udah join ini. Thank you yang udah bergabung nih, ada Kak Kia. Wah, thank you banget yang udah bergabung ya. Boleh disapa-sapa dulu di komen-komen kalian dari mana aja nih, cuacanya gimana nih di kota kalian nih teman-teman semua. Nah, karena ini hari Jumat ya teman-teman semua, alhamdulillah Jumat siang ini harinya cuacanya cerah, tapi nggak tahu kalau sore atau nanti malam ya. Karena kita tahu juga sekarang ini lagi musim hujan. Jadi buat teman-teman gue Pedia semua dimanapun, tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Jaga diri, jaga badan ya. Karena lagi musim juga nih batuk pilek ya teman-teman. Jadi aku doain semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dimanapun dan kapanpun teman-teman gue Pedia berada. Boleh teman-teman semua yang ingin bertanya seputar gue Pedia atau yang belum tahu ya tentang seputar gue Pedia itu apa, dan hari ini aku mau mereview buku apa, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Karena hari ini tuh aku mau sedikit mereview tentang buku-buku tentang kisah romance, juga ada ya fantasi, lalu juga ada tentang edukasi nih. Supaya tahu teman-teman terinspirasi, terus dapat motivasi juga dari buku-buku yang aku review. Jadi buat teman-teman gue Pedia semua, stay tune terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa juga tap love, dan jangan lupa juga beli buku yang ada di keranjang kuning teman-teman ya. Seperti biasanya, kalau pembelian di saat live udah pasti aku kasih diskon. Nah, jadi jangan sampai nyesel nih, mumpung live-annya aku masih lama nih ya. Jadi stay tune terus kalau mau tahu sedikit isi bukunya itu apa yang mau aku review hari ini. Dan pastinya itu udah aku taruh semua buku-bukunya di etalase nomor 1, 2, 3 ya teman-teman, di keranjang kuning nih. Thank you yang udah bergabung, stay tune terus ya. Boleh ya komen-komen, sapa-sapa nih, atau ingin nanya-nanya, insya Allah nanti aku jawab teman-teman. Nah teman-teman, jadi mungkin teman-teman gue Pedia ini hanya sedikit mengetahui tentang gue Pedia itu apa ya, belum mengenal lebih dalam, lebih jauh. Nah, aku mau jelasin dulu nih ya, gue Pedia itu apa sih? Jadi gue Pedia itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbit online atau on publishing. Nah, gue Pedia ini merupakan tempat yang tepat untuk mempertemukan penulis dengan pembaca, guna menyediakan apa yang mereka butuhkan. Nah, yaitu sebagai penulis yang membutuhkan wadah menerbitkan buku dengan cara yang lebih mudah dan ekonomis. Sedangkan pembaca membutuhkan buku-buku berkualitas dan mudah terjangkau. Nah, disinilah di gue Pedia ya teman-teman, kami ini berperan untuk menjembatani kebutuhan penulis dan pembaca. Nah, di gue Pedia juga bisa ya, pastinya terbitin naskah secara gratis bisa. Jadi reseller juga bisa teman-teman. Lalu cara jadi penulis bagaimana, cara membeli bukunya bagaimana di gue Pedia. Nah, ini aku mau bahas juga nih ya di sini di live aku hari ini. Langkahmu menjadi penulis terkenal semakin dekat. Nah, bergabung jadi penulis di gue Pedia, kamu akan dapat banyak keuntungan nih. Jadi yang suka menulis, yang senang gemar menulis gitu kan, langsung aja nih tulis ya. Tulis naskah kalian, bisa banget terbitin naskahnya di gue Pedia.
Nah, cara jadi penulis juga gampang banget teman-teman ya di Guepedia ini. Pertama itu kalian buka websitenya Guepedia aja. Nah, nanti setelah kalian buka websitenya, bakal ada tulisan cara jadi penulis, lalu cara membeli buku, lalu cara jadi reseller, terbitin naskahnya, itu ada semua. Tinggal kalian klik aja tombolnya mana yang mau kalian cari, kalian lihat. Nah, nanti setelah kalian klik tombol yang kalian mau itu, nanti bakal ada tuh panduan-panduannya. Jadi mudah dan gampang banget untuk bergabung di Guepedia ini. Nah, Kak, spill dikit dong. Cara jadi reseller gimana nih Kak di Guepedia? Gampang banget teman-teman ya. Kamu bisa jadi bagian dari Guepedia. Dapatkan berbagai keuntungan dengan menjadi reseller. Nah, salah satunya kamu akan mendapatkan harga khusus serta berbagai materi digital marketing. Nah, khusus reseller Guepedia. Gimana sih Kak caranya? Nah, caranya itu pastikan kamu sudah memiliki akun Guepedia ya. Lalu kamu kemudian masuk ke akun kamu. Jika kamu belum pernah mendaftar sebagai reseller, kamu akan menemukan tombol bergabung menjadi reseller. Nah, nanti kamu tinggal tekan tombol itu. Nah, nanti selanjutnya kamu silahkan isi informasi mengenai akun reseller kamu, seperti nama toko, lalu nomor telepon, dan alamat lengkap kamu pastinya ya, harus diisi ketiga itu. Lalu setelah berhasil mendaftar, kamu juga diwajibkan mentransfer deposit. Nah, saldo deposit ini nantinya dapat kamu gunakan untuk belanja di website Guepedia. Kemudian upload bukti transfernya. Setelah berhasil mengirimkan bukti transfer, admin akan memeriksa informasi reseller yang telah kamu berikan. Nah, setelah admin memverifikasi pendaftaran kamu tadi, kamu akan melihat saldo royalti kamu pada halaman yang sama. Nah, dengan itu kamu sudah resmi menjadi reseller Guepedia. Nah, setiap transaksi yang kamu lakukan akan otomatis terpasang diskon reseller sebesar 15%. Nah, namun ada tapinya nih teman-teman. Diskon ini itu tidak dapat digabungkan dengan promo dan diskon yang lainnya. Nah, tagihan kamu akan otomatis dikurangi dengan saldo royalti kamu tadi. Nah, mudah banget kan teman-teman? Buruan deh, sekarang saatnya kamu bergabung menjadi bagian dari Guepedia dan dapatkan berbagai keuntungannya. Kak, kalau cara membeli buku gimana? Itu juga gampang banget teman-teman ya. Buka aja website Guepedia. Nah, nanti kamu itu tinggal cari bukunya berdasarkan kategori yang kamu mau. Mencari judul buku atau nama penulisnya di kolom pencarian. Nah, lalu kamu tambah keranjang aja, habis tambah keranjang. Kemudian kamu check out juga ya. Sebelum kamu check out, sebelum kamu bayar, perhatikan dulu, lihat lagi apakah benar ini buku yang kamu mau beli ya. Jadi jangan sampai salah beli buku, karena sayang banget teman-teman kalau sampai salah beli buku ya. Jadi jangan teledor, jangan lalai gitu ya. Jadi dilihat lagi tuh udah benar apa belum pesanan kamu. Ketika udah benar, lalu kamu bisa memilih jasa pengiriman juga nih, bebas kamu memilih ya. Ada beberapa jasa pengiriman di Guepedia dan itu kamu bisa milih sendiri teman-teman. Nah, kita juga memberikan promo-promo menarik untuk potongan harga. Jadi kalau kamu beli, pastikan dulu kamu lihat ada promo nggak nih dari Guepedia. Nah, kalau ada, kamu tinggal masukin ya kode promonya. Nah, habis itu setelah kamu check out, terus kamu sudah melakukan pembayaran, nanti kamu diminta untuk kirim bukti transfernya ya. Nah, nanti setelah kamu sudah transfer, sudah mengirim bukti, nah nanti pesan kamu akan diverifikasi oleh tim Guepedia. Dan kamu juga bisa mendownload invoice pesananmu dengan mengklik tombol invoice. Nah, nanti udah deh, kamu tinggal duduk aja di rumah, tinggal nunggu aja kan paketnya datang ke rumah kamu. Kak, cara jadi penulis gimana kalau di Guepedia? Itu juga mudah banget ya teman-teman. Langkah kamu menjadi penulis terkenal semakin dekat, bergabung aja nih di Guepedia. Kamu akan dapat banyak keuntungan.
Ya pastinya kamu harus login dulu ya ke akun kamu. Nah, kalau kamu belum terdaftar, kamu bisa registrasi ya teman-teman. Nah, masukkan semua informasi yang dibutuhkan untuk melakukan registrasinya. Nah, setelah kamu berhasil melakukan registrasi, kamu akan menerima email verifikasi. Nah, setelah itu, setelah kamu login, di halaman ini kamu dapat melihat grafik penjualan naskahmu ya per 30 terakhir. Nah, lalu kamu upload naskah. Setelah kamu berhasil upload naskah, kamu akan diarahkan ke halaman naskah saya. Nah, nanti di situ kamu bisa melihat status semua naskah kamu. Nah, di halaman laporan penjualan, kamu bisa melihat semua penjualan dari naskahmu. Untuk melakukan penarikan bagi hasil, bisa dilakukan di halaman bagi hasil nanti ya. Nah, nanti kamu di situ bisa lihat tuh ya. Nah itu, lalu nanti setelah berhasil melakukan penarikan, kamu bisa melihat status penarikan kamu pada halaman itu juga. Bagi hasil akan ditransfer ke rekening kamu setiap tanggal 10. Mudah banget kan teman-teman kan? Nah kak, kalau syarat dan ketentuannya apa ya untuk terbitin naskah di Guepedia? Itu juga gampang banget ya teman-teman ya. Nah, kayak gimana sih Kak? Apa aja? Oke, aku kasih tahu syarat dan ketentuannya ya untuk terbitin naskah di Guepedia. Nah, sebentar ya. Hai teman-teman Guepedia, kembali lagi bersama aku Anggun Diva yang akan menjadi host di acara ini. Nah, hari ini siang ini, Jumat siang ini yang cerah ini, alhamdulillah cerah banget ya cuacanya. Nggak tahu kalau sore atau malam. Jadi aku mau review ketiga buku. Apa aja sih Kak? Nah, makanya stay tune terus nih. Thank you yang udah bergabung. Jangan kemana-mana, nanti ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku hari ini. Dan pastinya untuk pembelian saat live aku kasih diskon ya. Jadi kamu stay tune terus, jangan kemana-mana ya teman-temannya. Oke, jadi hari ini aku mau sedikit mereview buku. Yang pertama itu, kepo kan? Kalian kepo nggak sih? Ini tentang janji gitu ya. Boleh komen-komen yang mungkin pernah dijanjikan oleh seseorang tapi tidak ditepati. Itu pastinya rasanya sakit sekali ya. Nah, judul yang pertama ini, buku yang pertama berjudul Promise. Nih ya teman-teman ya, Promise. Penulisnya itu bernama Gesti Ayu Sagita. Lahir 12 Februari 2008. Nah, remaja yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP ini mulai suka menulis dari kelas 5 SD. Masya Allah ya, kelas 5 SD sedang menulis gitu kan ya. Ini bisa banget nih buat ibu-ibu, bunda-bunda, mama-mama, mami-mami semuanya yang ada di sini yang nonton live aku. Boleh nih mungkin yang punya anak masih SD atau mungkin TK atau masih kecil gitu diajarin suka menulis gitu kan ya, siapa tahu gedenya bisa jadi penulis terkenal ya dan bisa terbitin buku-bukunya, naskah-naskahnya nih ya. Nah, apa sih si buku ini yang berjudul Promise ini? Jadi kisah ini itu dimulai ketika seorang gadis yang bernama Aurora bertemu dengan seorang laki-laki bernama Farel di sekolahnya. Cinta pertama nih ceritanya ya kan. Siapa yang pernah ngalamin cinta pertama nih? Baru ketemu udah aduh kayak cakep banget nih cowok nih atau nih cewek nih kan. Bisa gak ya aku dapetin dia? Nah, awal mereka bertemu adalah ketika Farel menghina Aurora sebagai perempuan lemah dan cengeng. Ya, diejek-ejek gitu. Hai teman-teman Guepedia. Nah,
aku mau mereview buku yang berjudul Promise ya, janji nih. Siapa yang pernah dijanjiin sama siapapun itu tapi nggak ditepatin tuh pasti rasanya sakit banget ya teman-teman ya. Udah janjian gitu kan tapi nggak jadi, bad mood banget pastinya ya. Terus udah janji misal mau dinikahin atau diajak kemana gitu ya tapi gagal gitu kan, itu sedih banget ya teman-teman, yang gak enak banget rasanya. Nah, kalau di buku ini berjudul Promise, apa sih isinya, tentang apa? Nanti bakal aku kasih tahu ya. Stay tune terus, jangan kemana-mana teman-teman. Nah, jadi judul buku Promise ini ditulis oleh Gesti Ayu Sagita. Nah, beliau ini lahir tanggal 12 Februari 2008. Nah, beliau ini adalah remaja yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Nah, mulai suka menulis dari kelas 5 SD. Masya Allah, kelas 5 SD aja udah suka menulis teman-teman ya. Nah, isi bukunya apa sih, Kak? Nah, makanya jangan kemana-mana dulu nih teman-teman Gpedia, aku mau spill. Kalian pernah gak sih merasakan cinta pertama? Misal kalian itu bertemu seseorang di mana gitu ya. Sekali kalian memandang wajahnya, melihat matanya, langsung jatuh cinta, langsung kepincut. Nah, coba kalau yang pernah komen, boleh komen. Thank you banget nih yang udah kasih gift juga, yang baru bergabung, stay tune terus. Sama seperti kisah di buku ini teman-teman yang berjudul Promise. Jadi kisah ini tuh dimulai ketika seorang gadis bernama Aurora bertemu dengan seorang laki-laki bernama Farel di sekolahnya. Nah, awal mereka bertemu itu adalah ketika Farel menghina Aurora sebagai perempuan lemah dan cengeng. Biasalah ya, anak-anak remaja, anak-anak sekolah kan suka banget nih laki-laki ngeceng-ngecengin cewek atau teman-temannya gitu kan, jahil lah ya. Nah, disitulah mereka berdua menjadi dekat nih. Jadi lama-lama kayak suka gitu kan, dari awalnya ceng-cengan jadi suka. Nah, disitu mereka menjadi dekat, bahkan menjadi seorang teman yang salah satunya ternyata memiliki rasa suka lebih dari seorang teman. Emang aku sih, kalau aku pribadi ya, aku sedikit kurang percaya dengan adanya pertemanan cewek dan cowok. Itu karena nggak mungkin banget pure temenan gitu teman-teman ya, pasti ya adalah suka-suka sedikit gitu kan, ada rasa-rasa sedikit ya, entah dari pihak si cowok atau dari pihak si cewek. Nah, lalu bahkan sudah beberapa bulan ini si Aurora dan Farel ini menjalin hubungan pertemanan itu. Mereka sudah berteman nih. Nah, Farel ini terpaksa pergi ke Australia untuk menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atasnya di sana. Nah, jadi itu juga adalah keinginan ibunya Farel untuk Farel ini bersekolah di Australia nih. Jadinya si Aurora sama Farel ini jauh nih teman-teman. Nah, hingga akhirnya takdir yang baik tidak berpihak kepada Aurora nih. Nah, si Aurora ini menjadi sasaran jahat dari salah satu murid SMA, temannya Aurora, yang menyukai Farel juga nih, atau bahkan bisa dibilang terobsesi dengan Farel. Nah, jadi cintanya si Aurora ini tuh sepertinya bertepuk sebelah tangan ya teman-teman ya. Karena Aurora nggak tahu Farel ini sebenarnya ada rasa juga nggak sih sama Aurora. Karena Aurora ini mengagumi si Farel ini. Nah, karena Farelnya harus pindah sekolah ke Australia, itu adalah keinginan ibunya. Jadi kayaknya si Farel dan Aurora ini masih berkomunikasi. Tapi si Aurora ini tuh diincar gitu ya. Maksudnya ada dapat niat jahat dari teman sekolahnya juga yang menyukai Farel dan sangat terobsesi nih. Jadi mungkin si Aurora ini diancam sama perempuan itu, kayak misal, jangan deketin Farel lagi ya, nanti lo gue gini gitu. Pokoknya diancam jangan sampai deketin Farel lagi karena cuma perempuan itu yang pantas mendapatkan Farel nih. Nah, habis itu
Bagaimana lagi kelanjutan Farel dan Aurora ini? Aku juga tidak tahu teman-teman, karena aku hanya mereview sedikit aja isi buku Promise ini. Apakah perempuan itu akan sadar bahwa Farel dan Aurora itu sudah lama menjalin pertemanan hingga Aurora ini sangat mengharapkan Farel juga, atau malah Aurora itu harus mengubur perasaannya kepada Farel gitu kan, karena diancam oleh perempuan tadi itu. Nah, bahagia yang berakhir dengan luka atau bahagia yang benar-benar bahagia ya teman-teman ya. Nah, habis itu mungkin aku hanya segitu aja nih mereview buku Promise ini. Jadi kalau kalian kepo, penasaran kelanjutannya seperti apa, kelanjutan kisah Aurora dan Farel, kalian bisa check out buku ini ya teman-teman ya. Udah aku masukin di keranjang kuning etalase nomor 1 nih. Kalian bisa check out di situ ya teman-teman ya. Langsung aja check out teman-teman. Diskon. Caranya gimana kak? Gampang banget teman-teman. Caranya yaitu teman-teman tinggal screenshot aja levan aku yang sekarang ini ya. Nah nanti teman-teman kirim bukti SS-nya ke admin Guepedia. Nah nanti bakal dibantu sama adminnya untuk mendapatkan diskon. Mudah banget kan? Jadi cus aja beli buku Promise ini teman-teman, lumayan dapat diskon ya. Cepat dibeli sebelum live-nya berakhir nih. Nah kalau kalian suka dengan novel-novel romance, ya kalian bisa banget langsung beli ini kalau kalian tertarik ya. Gimana sih kelanjutannya Aurora dan Farel ini, apakah bahagia ataukah harus berakhir sampai situ aja? Jadi kalau kalian penasaran langsung aja di check out ya teman-temannya di keranjang kuning etalase nomor 1. Thank you yang udah gabung semuanya, boleh sapa-sapa dulu, komen-komen ya, jangan lupa tap-tap love. Wah terima kasih nih dari Kak Bambang yang sudah mengirim gift. Semoga rezekinya lancar terus ya kak ya. Stay tune terus kak. Jangan lupa juga kalau kakaknya tertarik untuk membeli buku, silahkan check out ya kak ya. Dapat diskon lumayan banget kan. Nah langsung aja aku mau lanjut review buku yang kedua. Nah kalian pasti penasaran kan, ini cerita apa lagi nih kak? Kalau tadi kan cerita romance nih, ini buku yang kedua cerita apa ya? Ini sih agak menarik ya. Sebenarnya menarik sih menurut aku, karena ini ceritanya itu di luar nalar gitu ya, fantasi banget, berimajinasi banget gitu loh, berhayal-hayal gitu. Nah, kalau kalian suka dengan cerita ini, buku yang berjudul Zenaya Azukura. Nah, apa sih kak Zenaya Azukura itu artinya? Tentang apa sih kak bukunya? Oke, nanti aku bakal spill sedikit kisah dari buku ini tuh apa ceritanya ya. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu, buku Zenaya Azukura ini penulisnya bernama Desi Oktapriani atau lebih sering dikenal Desi. Nah, gadis kelahiran 18 Juni 1998 ini memiliki hobi menulis dan membaca apa saja selama itu bermanfaat bagi dirinya. Nah, baginya ini mimpi itu harus digapai dan jangan pernah menyerah. Karena jika kamu menyerah, maka semua akan berakhir. Wah, termotivasi nggak nih sama kata-katanya dari Kak Desi Oktapriani ini? Nah, jangan menyerah nih kata kakaknya ya, karena kalau kalian menyerah semua akan berakhir. Jadi buat yang masih ragu-ragu untuk melangkah mengambil keputusan gitu kan, jangan sampai ragu-ragu, karena kalian gak akan tahu hasilnya seperti apa sebelum mencoba ya, entah gagal entah berhasil kah gitu kan, kita nggak tahu. Jadi jangan sampai kalian itu ragu-ragu dalam mengambil keputusan, karena ragu-ragu tidak memberi jawaban teman-teman semua ya. Jadi jangan ragu-ragu dalam apapun. Nah, daftar isinya itu 319 halaman. Wow, haran.
para vampir, termasuk kakaknya sendiri. Nah, bahkan dia ini tuh dia sendiri ini nggak tahu kalau dia itu pernah menjadi bagian dari vampir. Nah, dan juga dia ini, si gadis ini harus berjuang melawan darah suci itu karena tetap jadi si gadis ini tuh nggak punya pilihan gitu. Kalau nggak jadi monster pembunuh, ya gadis ini bakalan mati di tangan orang yang dia sayangi nih. Sulit juga ya punya darah suci ini ya. Nah, lalu gadis ini juga harus berjuang melawan darah suci itu karena dia juga nggak punya pilihan. Lalu Asper ini dia juga mempunyai leluhur bernama Asper. Siapa sih Kak Asper itu? Jadi Asper ini adalah pemilik darah suci itu. Nah, meski si gadis ini sempat menjadi monster pembunuh, tapi ia juga berhasil mengeluarkan darah itu. Walau gadis ini harus mengorbankan dirinya sendiri. Nah, pada awalnya darah suci itu tidak terlalu berpengaruh pada dirinya karena gen vampir yang sempat dinonaktifkan oleh Alpha tadi. Nah, karena itulah darah ini tidak bisa menyerang dia pada waktu itu karena sempat dinonaktifkan ya teman-temannya. Bisa dinonaktifkan gitu ya darah suci ini. Nah, karena saat itu dia menikmati hidup menjadi seorang manusia biasa dan itu benar-benar mencintai dirinya menjadi seorang manusia sejati yang padahal itu hanya sementara gitu menjadi wanita normal gitu kan ya. Nah, karena itu juga dia sudah punya terikat janji dengan Alpha tadi. Nah, lalu pertemuan dia dengan teman-temannya yaitu Clara, Brian, Hans, dan Billy yang tak lain adalah soulmate-nya dia lah gitu, sahabatnya. Nah, namun perjanjian gadis itu dengan Alpha ada pada setiap hembusan napasnya. Wah, kayaknya seru banget nih cerita dalam buku ini teman-teman ya. Gimana sih kelanjutannya nih? Kelanjutan si seorang gadis itu, apakah dia bisa menjadi wanita normal seutuhnya, manusia biasa, manusia sejati gitu kan, kayak kita gini gitu kan, manusia sejati gitu, nggak berubah-ubah. Nah, kalau si gadis itu suka berubah-ubah, ntar jadi manusia, ntar jadi vampir gitu kan ya. Pasti kalian juga nggak asing lah sama cerita ini, kan pernah juga itu ya, ada tuh ya TV. Nah, itu nggak beda jauh sama cerita ini, menarik banget teman-temannya. Jadi kalian bisa berfantasi, oh jadi seperti ini ya, seperti ini gitu. Ini bakal seru banget teman-teman, cerita vampir ini teman-teman ya. Pasti ada horor-horornya juga ya kan pastinya. Jadi kalau kalian kepo, penasaran kelanjutan cerita dari gadis itu yang setengah manusia, setengah vampir, boleh banget, bisa banget kalian baca, kalian check out buku ini. Ada di keranjang etalase nomor 2. Udah aku taruh di etalase nomor 2. Langsung aja kalian beli ya teman-teman ya, jangan sampai enggak, karena aku kasih diskon untuk pembelian saat live ya hari ini. Ayo, jadi sebelum aku mengakhiri live-nya, nanti kalian menyesal tidak mendapatkan diskon buku-buku yang aku review hari ini, siang ini. Jadi langsung aja kamu check out ya. Gimana Kak cara dapetin diskonnya? Itu juga gampang, mudah banget teman-teman untuk mendapatkan diskon buku-buku saat live. Cukup screenshot aja live-an aku yang sekarang nih, kalian screenshot. Nah, nanti kalian kirim bukti screenshotnya itu ke admin Guepedia. Nah, nanti sama admin Guepedianya itu bakal dibantu untuk mendapatkan diskon buku-bukunya. Mudah banget kan teman-teman ya, kapan lagi dapat diskon. Walaupun harga buku-buku di Guepedia ini terjangkau murah, tapi kalau dapat diskon juga lumayan banget teman-teman ya. Bisa menghemat duit lah setidaknya ya, bisa menyisihkan duitnya untuk yang lain juga nih, jadi nggak boros-boros amat. Tapi aku jamin kalian juga nggak bakal nyesel sih ya beli buku-buku yang ada di Guepedia, apalagi yang sekarang nih aku review siang ini, karena dapat diskon teman-teman yang lebih hemat lah. Jadi langsung aja cus kalian beli bukunya ya, jangan sampai enggak.
Nah, boleh nih teman-teman, kalau teman-teman ada yang mau nanya, komen aja, jangan malu bertanya sesat di jalan. Jadi mungkin teman-teman ingin bertanya soal buku-buku yang lain, insya Allah nanti aku jawab. Lalu cara membeli buku gimana, cara terbitnya naskah gimana, komen aja teman-teman ya kalau teman-teman mau tahu seputar Guepedia. Nanti bakal aku jelasin untuk teman-teman Guepedia semuanya. Thank you nih yang udah join. Thank you masih stay tune. Aku sudah selesai mereview buku yang kedua nih. Kita lanjut nggak ya? Lanjut nggak nih? Oke deh, aku lanjut ya. Buku yang ketiga. Jangan kemana-mana teman-teman ya. Karena buku yang ketiga ini kayaknya sih aku rekomendasiin banget nih buat kita-kita yang masih remaja, kan, yang masih labil-labilnya nih ya, masih labil, masih bimbang kemana gitu kan, lagi mencari jati diri gitu kan. Nah, ini cocok banget aku rekomendasiin buku yang berjudul Memahami Pribadi Remaja. Nah, dari judulnya aja memahami pribadi remaja. Kadang kita aja sebagai remaja gitu ya, aku pribadi kayak gak ngerti aku sebenarnya gimana sih orangnya gitu kan ya kan, masih labil juga, masih mencari jati diri gitu ya teman-teman ya. Nah, buku Memahami Pribadi Remaja ini penulisnya dilahirkan di Tulang Bawang pada tahun 1990. Nah, setelah lulus dari SMA, ia melanjutkan kuliah di Universitas 11 Maret, program studi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, lulus tahun 2013. Nah, kemudian beliau juga melanjutkan studi S2 di Universitas Muhammadiyah Metro tahun 2018. Nah, lulus tahun 2020 pada program studi manajemen pendidikan. Nah, daftar isinya itu ada 277 halaman ya teman-teman, tebal banget nih. Lengkap ini teman-teman pasti isinya. Penasaran gak sih isinya apa aja? Yang pastinya ya membahas tentang pribadi remaja itu bagaimana teman-teman ya. Tapi aku mau sedikit kasih tahu isi dari buku ini ya teman-teman. Jadi buku ini itu memberi pembahasan tentang seluk-beluk remaja baik secara fisik, kognitif, dan sosial. Nah, selain itu juga membahas tentang pergaulan remaja dari kenakalan remaja, nafsa, dan masalah belajar remaja di sekolah. Nah, remaja kan merupakan kelompok peralihan dari anak-anak ke dewasa dan merupakan kelompok yang rentan terhadap perubahan-perubahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, dapat pula remaja dikatakan sebagai masa pancaroba ya. Hal ini karena pada masa ini pribadi remaja itu sangat labil ya, tadi seperti aku bilang labil, dapat mengikuti berbagai perubahan yang muncul di masyarakat walaupun mereka belum tahu nih mana yang baik dan mana yang buruk ya. Nah, tentunya remaja ini muncul akibat adanya perkembangan dari masa kanak-kanak. Nah, perkembangan ketika remaja muncul sekitar umur 11 sampai 20 tahun. Nah, perkembangan remaja dapat ditilik dari berbagai sudut, yaitu sudut fisik, kognitif, dan sosial nih teman-teman nih. Jadi buat kalian remaja-remaja yang masih berumur 11 sampai 20 tahun nih, coba kalau kalian tertarik sama buku ini nih, mau memahami pribadi remaja itu bagaimana sih, aku itu orangnya gimana sih gitu kan ya, karena kita masih labil juga, masih mencari jati diri gitu kan, kalian bisa baca buku ini ya. Siapa tahu kalian terinspirasi, termotivasi sama buku ini nih. Jadi kalian bisa paham ya teman-teman ya, bisa paham tentang kenakalan remaja apa sih yang buruk, yang baik, yang buruknya yang mana gitu kan. Itu harus yang buruk-buruk itu harus dihindari teman-teman ya, jangan sampai enggak. Lalu juga banyak banget teman-teman, ada karakteristik, lalu ada hobi remaja gitu kan, terus perkembangan remaja bagaimana,
Lalu ada juga gejala-gejalanya apa sih kenakalan remaja, ini semuanya dibahas di sini ya, dikupas tuntas nih teman-teman nih. Nah, kenakalan remaja itu kan sering terjadi biasanya pada kategori umur 16 sampai 20 tahun nih. Biasanya masa-masa SMA gitu kan, SMA, kuliah gitu kan. Ya mungkin beberapa SMP, SD juga ada, cuma mungkin berbeda kenakalan remajanya ya. Nah, kalau untuk yang mengarah-mengarah seperti menggunakan nafza gitu kan, itu biasanya udah memasuki umur-umur di masa SMA, lalu di masa di bangku kuliah juga gitu kan, udah tahu nih, udah paham nih, dan biasanya suka dikasih temennya nih kayak coba ini deh, enak nih gini gitu, dicocolin lah ibaratnya ya, dicocolin teman-temannya nih untuk mencoba yang belum pernah ia coba nih. Tapi nyobanya apa dulu nih? Kalau nyobain es krim mah enak ya, makanan mah enak, minuman. Ya kalau yang aneh-aneh gimana? Kita juga harus bisa berpikir, kita harus tahu mana yang baik dan buruk untuk diri kita sendiri. Jangan sampai terbawa arus yang enggak-enggak, yang aneh-aneh ya teman-temannya. Jangan sampai terjerumus ke lubang neraka gitu bahasanya. Jangan sampai teman-teman ya. Kita jadi harus tahu yang baik buat diri kita itu bagaimana. Kita juga harus pintar-pintar dalam memilih teman, teman-teman. Jangan sampai salah pergaulan ya teman-teman ya. Karena itu sangat berpengaruh banget, jujur ya. Itu berpengaruh banget buat hidup kita. Karena apa? Kalau menurut aku pribadi sih mungkin ketika kita berteman misal dengan orang yang kurang baik gitu ya, maksudnya ya agak buruk lah nih dia nih. Nah, tapi kita temenan sama dia gitu kan. Walaupun kita nggak ikut-ikutan gitu kan ya, kita hanya melihat dia atau tahulah dia orangnya begini gitu ya. Tapi dia nggak ada maksudnya nggak ngeracunin gitu kita. Dia tuh nggak toksik gitu sama kita. Tapi kita nggak ada yang tahu teman-teman ya. Makanya jangan percaya sama orang 100% ya teman-temannya, termasuk teman dekat pun jangan sampai, karena kita nggak tahu baik dan jahatnya orang itu seperti apa. Kita harus pintar dalam berteman, dalam pergaulan ya teman-temannya. Kita harus tahu nih mana yang buruk nih, berdampak yang buruk bagi masa depan gitu. Hindari teman-teman sebelum menyesal pada akhirnya. Nah, jadi itu dia buku Memahami Pribadi Remaja. Jadi kalau kalian tertarik untuk membacanya, untuk menambah ilmu, menambah wawasan, kalian bisa check out buku ini di Keranjang Kuning etalase nomor 3. Udah aku taruh di etalase nomor 3 ya teman-teman. Jadi kalian cus aja beli, karena ini bermanfaat banget teman-teman bagi kita ini yang usia 11 sampai 20 tahun ya teman-teman ya. Ini bisa banget nih jadi inspirasi, motivasi buat kalian itu, supaya kalian tuh mencegah hal-hal yang tidak ya. Mencegah hal-hal yang berdampak buruk gitu kan bagi kehidupan kamu nanti gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus pintar-pintar bawa diri kita sendiri ya teman-teman ya. Jangan sampai terjerumus ikut-ikutan teman tuh, jangan ya teman-teman ya. Maksudnya kalau kita punya teman yang buruk ya udahlah, dia aja yang buruk, kita jangan ikut-ikutan gitu kan. Maksudnya jangan mau mencoba-coba hal yang enggak gitu, karena rugi teman-teman, kita yang rugi gitu kan. Nah, belum lagi nanti kalau misalkan orang tua tahu gitu kan, orang-orang terdekat tahu ya kan, pasti malu banget ya, kecewa banget, sakit hati gitu. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu yang tidak gitu kan, yang di luar nalar gitu kan, kita harus berpikir lagi gitu, ini nanti dampaknya gimana ya kalau orang tua gue tahu gitu, terus teman-teman dekat, keluarga tahu, gimana ya, pasti kecewa banget nanti. Kalau udah gede gini nggak ya gitu. Kita harus berpikir panjang teman-teman. Pasti semua yang kita lakukan itu ada sebab dan akibatnya ya, pasti akan dipertanggungjawabkan teman-teman. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Langsung aja kalian beli buku ini, Memahami Pribadi Remaja. Udah aku taruh di etalase nomor 3. Aku kasih diskon untuk pembelian sekarang ya teman-teman. Seperti biasa, caranya gimana kak? Mudah banget, serba mudah, gampang, fleksibel di Guepedia teman-teman. Cara itu cukup screenshot aja live-an aku yang sekarang ini, siang ini, hari Jumat ini. Sekarang juga kalian screenshot untuk mendapatkan diskonnya. Lalu kalian kirim bukti
SSN-nya tadi itu ke admin Guepedia. Nanti bakal dibantu sama admin Guepedia untuk mendapatkan diskonnya. Mudah banget kan teman-teman untuk mendapatkan diskon di Guepedia. Jadi langsung aja ya kalian check out bukunya nih sebelum aku mengakhiri live-nya ya teman-teman. Karena mohon maaf banget nanti setelah live-nya berakhir aku nggak bisa kasih diskon lagi nih. Jadi mumpung aku masih live ya, jadi silahkan aja kalian check out buku-buku yang kalian mau di Keranjang Kuning. Nah tapi kalau kalian mau membeli buku selain yang di Keranjang Kuning juga bisa banget tentunya ya. Kalian buka aja website Guepedia ya. Nanti situ ada tertulis cara membeli buku ya. Langsung kalian klik tombolnya, kalian lihat panduan-panduannya, langsung deh bisa kebeli buku yang kalian mau ya. Tapi ada tapinya. Kalau kalian ingin mendapatkan diskon hari ini ya, untuk hari ini aja siang ini, untuk buku-buku yang udah aku masukin di Keranjang Kuning, kalian bisa check out untuk mendapatkan diskon karena lumayan banget teman-teman ya, bisa hemat uang loh. Jadi langsung aja check out untuk mendapatkan diskonnya. Cukup screenshot aja, gampang banget caranya. Screenshot, kirim bukti screenshotannya ke admin Guepedia, lalu nanti dibantu prosesnya untuk mendapatkan diskon buku-buku hari ini yang aku review. Nah itu dia teman-teman ya. Teman-teman boleh ya komen-komen, thank you yang udah bergabung. Jangan lupa tap love juga nih teman-teman nih. Silahkan yang ingin bertanya, ingin mengasih saran ataupun itu ingin berkritik, silakan teman-teman ya. Untuk yang bertanya juga silakan. Nanti insya Allah aku jawab, aku jelasin ya teman-temannya. Jangan diem-diem aja teman-teman. Yuk tanya, yuk nanya, yuk kita harus banyak nanya teman-teman kalau nggak tahu ya. Karena malu bertanya nanti sesat di jalan ya. Siapa tahu dengan bertanya kita pastinya, bukan siapa tahu ya, pastinya akan mendapat ilmu dan wawasan baru nih teman-teman nih. Seperti ada yang di buku Memahami Pribadi Remaja nih ya kan. Kita bisa mendapat ilmu baru, mendapat wawasan baru mengenai pribadi-pribadi remaja di usia 11 sampai 20 tahun itu bagaimana. Cara mencegahnya bagaimana, lalu cara ininya gimana, karakternya gimana, gejalanya apa, itu semua ada di kupas tuntas di bukunya teman-teman ya. Karena ini lengkap banget nih. Beberapa deh aku bacain daftar isi dalam buku Memahami Pribadi Remaja ini ya. Nih ada juga perkembangan remaja nih. Lalu ada masa remaja adalah periode yang penting. Lalu peralihan, perubahan. Nah, terus usia bermasalah di mana tuh? Pencarian identitas diri nih, masa pencarian identitas diri nih di masa-masa remaja ya kan? Terus masa remaja adalah usia yang ditakutkan gitu kan. Why? Kenapa gitu? Nah nanti kalian bisa baca di buku ini teman-teman ya. Nah lalu juga ada masa remaja adalah masa yang tidak realistis gitu. Tidak realistis maksudnya pakai logika apa gimana gitu ya. Udah kayak cowok aja ya. Selalu memakai logika, tidak memakai perasaan. Nah lalu ada juga masa remaja adalah ambang dari masa dewasa nih. Jadi beda ya teman-temannya, ada anak-anak, balita, anak-anak, remaja, dewasa gitu. Karena kalau kalian yang berumur 11 sampai 20 tahun nih, kita masih termasuk masa-masa remaja ya. Nah, kalau 20 tahun ke atas itu udah dewasa berarti ya. Berarti masih remaja ya, 20 tahun. Nah, lalu juga ada kenakalan remaja, teman-teman nih, yang seperti kita tahu. Apa sih kenakalan remaja? Banyak banget teman-teman kenakalan remaja itu ya. Kayak misalkan tawuran, itu termasuk kenakalan remaja ya teman-teman. Tawuran. Gangster-gangster nih yang lagi marak nih kan ya, lagi gempar-gemparnya nih. Gangster itu juga termasuk kenakalan remaja. Tapi nggak tahu isinya itu sebenarnya remaja atau orang dewasa atau bagaimana ya. Nah lalu juga ada perilaku seks remaja nih ya. Nah itu sangat mengedukasi banget sebenarnya buku ini ya. Banyak banget teman-teman nih. Tidak bisa mengatur waktu, tidak tertarik pada pelajaran nih untuk anak-anak sekolah biasanya ya. Suka nggak tertarik gitu kan sama pelajaran-pelajaran, misal pelajaran apa ya, kalau anak SMA itu ekonomi biasanya, kalau yang nggak suka hitung-hitungan ya, ekonomi tuh bikin boring gitu kan kalau yang nggak suka hitung-hitungan, pusing gitu kan, ini angka mudah-mudahan harus balance lagi nih, ini gimana caranya supaya aku suka sama hitung-hitungan, supaya aku tuh
sayang gitu sama angka gitu kan, nggak pusing, nggak mumet gitu. Nanti bakal dikupas tuntas dalam ini, kenapa kita tidak tertarik dalam pelajaran itu gitu, yang tidak kita sukai gitu kan. Nah, lalu tidak konsentrasi, suka bermain gadget. Nih juga teman-teman relate banget ya, suka bermain gadget, game, komputer ya. Pastinya nih biasanya anak laki-laki kan suka miringin HP-nya nih ya berjam-jam. Itu terjadi banget teman-temannya dimanapun, pas selalu mabar ya, biasanya mabar tuh kan. Mau istirahat sekolah gitu kan, atau istirahat kerja, kuliah atau gimana gitu kan. Miring terus HP-nya, di rumah pun juga. Kalau komputer itu biasanya main apa ya, game-game yang perang-perangan itu biasanya teman-teman. Sebenarnya seru sih, cuma kalau berjam-jam gitu memang otaknya tidak melebar gitu ya, melebur gitu. Pusing gitu kan matanya kan, ya kan, itu berpengaruh juga kepada mata gitu kan, sayang matanya gitu kan, takut minus atau apa rusak gitu kan, karena bener-bener berjam-jam gitu kan depan PC gitu kan. Sampai begini-gini, kadang berisik juga kalau main teman-temannya, itu biasanya laki-laki gitu ya. Perempuan juga ada sih, cuma yang nggak banyak banget gitu, nggak kayak laki-laki. Lalu juga ada upaya penanganan masalah kenakalan remaja nih, bagaimana kita upaya kita untuk penanganan masalah-masalah remaja tadi nih. Lalu juga nih masalah narkoba dan pergaulan bebas. Waduh, udah masuk narkoba nih, ngeri kali ya. Ini gimana nih cara nanganinnya nih, bakal dikumpas tuntas juga. Lalu kesehatan pada remaja ini juga penting banget teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui zaman-zaman sekarang itu banyak banget yang mendiagnosis dirinya itu kayak misal kayaknya gue ini deh punya mental health atau apa gitu kan. Nah itu sebenarnya menurut aku sih kita jangan diagnosis diri sendiri ya sebelum kita melakukan diagnosis ke psikolog atau psikiater gitu. Itu mungkin mereka diagnosis sendiri karena mungkin udah stres, udah depresi banget gitu kan. Jadi menganggap dirinya kayaknya gue punya mental health nih, mental gue kacau gitu kan. Nah itu jangan kayak gitu teman-temannya, kita harus diagnosis ke orang yang berpengalaman langsung, menanganinya langsung gitu kan. Nah di sini juga ada nih upaya penanganannya bagaimana. Lalu gizi remaja, kesehatan remaja, ini pokoknya lengkap banget teman-teman di buku Memahami Pribadi Remaja ini. Jadi langsung aja kalian check out bukunya teman-teman, jangan sampai enggak ya. Boleh teman-teman komen-komen yang ingin bertanya, ingin ngasih masukan juga boleh ya, berpendapat, beropini silakan ya teman-teman ya. Anggap aja nih kita lagi bertukar pikiran gitu kan, bertukar pendapat gitu, saling bercerita ya teman-temannya, agar bisa menambah wawasan dan ilmu baru ya teman-temannya. Boleh teman-teman juga komen nih dari kota mana, nanti aku sapa-sapa cuacanya gimana sih di kota kalian itu. Apakah keadaan kalian baik-baik saja, sedang baik-baik saja atau tidak? Boleh banget di komen teman-temannya. Tapi aku doain semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat lahir batin dimanapun dan kapanpun teman-teman berada ya teman-temannya. Nah teman-teman mungkin baru ada yang join. Nah, jadi mungkin aku akan mereview ulang ya. Mungkin tadi ada ketinggalan juga. Lalu koneksinya terputus atau ditinggal misalkan kebelet pipis gitu kan, atau buang air besar gitu kan nih. Boleh banget nih ya. Stay tune lagi di live-an aku nih ya. Jangan sampai enggak, nanti ketinggalan lagi loh. Aku mau review ulang nih teman-teman nih. Aku mau mereview ulang ya. Ada apa aja sih tadi buku yang pertama? Buku yang pertama ini berjudul Promise. Nah, promise, janji nih. Janji. Siapa yang suka janji tapi tidak ditepati? Tidak boleh teman-teman ya, janji itu harus ditepati. Kita tuh harus bisa mempertanggungjawabkan omongan kita ya teman-teman. Jangan hanya omongan aja, tapi tindakan juga harus dilakukan. Nah, jadi buku Promise ini penulisnya bernama Gesti Ayu Sagita, lahir 12 Februari tahun 2008. Nah, beliau ini remaja yang masih duduk di bangku kelas 1 SMP. Mulai suka menulis dari kelas 5 SD. Wah, kelas 5 SD.
udah suka menulis nih. Bisa banget jadi inspirasi nih ya buat bunda-bunda, mama-mama, ayah-ayahnya juga di luar sana yang nonton live aku juga mungkin nih bisa banget nih terinspirasi dari Kak Gesti Ayu Sagita ini ya. Siapa tahu anaknya suka menulis, lalu mengembangkan tulisannya menjadi sebuah buku, sebuah novel juga bisa banget nih. Silahkan nih, siapa tahu terinspirasi oleh Kak Gesti. Nah, apa sih si buku ini? Oke, aku review sedikit deh si buku ini apa ya. Jadi itu tentang cinta pandangan pertama gitu ya. Tapi nggak tahu nih, maksudnya endingnya tuh bakal sedih, bahagia kah? Nah, seperti yang ada di buku ini ya. Jadi buku ini tuh kisah dimulai ketika seorang gadis bernama Aurora bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Farel. Nah, Farel ini tuh suka ngecengin si Aurora, teman-teman suka ngejek karena si Aurora ini perempuan yang sangat lemah dan cengeng ya. Biasa lah ya, itu remaja-remaja sekolah ini. Laki-laki ya, suka ngeceng-ngecengin perempuan gitu ya, suka ngedek-ledekin teman-temannya gitu. Nah, lalu disitulah karena sering ceng-cengan gitu kan, ngedek-ledekan. Nah, akhirnya mereka ini menjadi dekat. Bahkan menjadi seorang teman nih, berteman ya akhirnya nih. Tapi salah satu di antara mereka mempunyai rasa suka yang lebih dari seorang teman. Nah, loh, lebih dari seorang teman. Tapi siapa nih? Farel kah? Atau Auroranya yang menganggap lebih dari seorang teman? Kita nggak tahu, aku juga tidak tahu. Oke, lanjut. Nah, bahkan mereka ini sudah menjalin hubungan pertemanan itu beberapa bulan, tapi sayang Farelnya harus pergi ke Australia teman-teman untuk menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atasnya di Australia. Nah, itu semua adalah keinginan dari ibunya Farel. Jadi Farel dan Aurora berpisah. Sedih kali mereka berpisah loh. Nah, hingga akhirnya takdir yang baik itu tidak berpihak kepada Aurora nih. Kasihan banget Aurora ya, tidak mendapatkan takdir baik. Nah, jadi salah satu nih, kenapa si Aurora tidak mendapatkan takdir yang baik teman-teman? Karena di sekolahnya itu ada juga selain Aurora yang menyukai dan terobsesi banget sama si Farel ini ya. Jadi sepertinya si Aurora itu diancam oleh perempuan tersebut, sehingga tidak boleh untuk mendekati Farel ya, tidak pantas untuk Farel karena hanya perempuan tersebut yang pantas untuk Farel mungkin. Jadi diancam gitu kan. Nah, lalu kelanjutan seperti apa lagi sih Kak? Aku juga tidak tahu teman-teman, aku tidak bisa membaca semua isinya ya teman-teman ya, karena nggak cukup juga waktunya. Jadi kalau teman-teman penasaran, kepo kelanjutan dari kisah si Farel dan Aurora ini bagaimana, teman-teman bisa baca ya novel romance ini. Dan beli bukunya di Keranjang Etalase nomor 1. Langsung aja teman-teman dibeli kalau kalian penasaran. Mungkin kalian juga punya pengalaman yang sama dengan Farel dan Aurora. Nah, mungkin ini bisa relate sama real life kalian ya teman-teman ya. Jadi langsung aja dibeli ya, di check out nih, aku kasih diskon. Langsung screenshot, kirim bukunya ke admin Guepedia. Nanti sama admin Guepedianya bakal dibantu untuk mendapatkan diskon bukunya. Cus, langsung aja beli teman-teman. Nah, kemudian review buku yang kedua, stay tune terus teman-teman, jangan kemana-mana. Review buku yang kedua ini juga menarik sekali teman-teman ya, karena ini kita bisa berfantasi, berimajinasi, berhayal-hayal karena di luar nalar gitu ya, kayak emang ada ya? Emang beneran ya punya ya gitu kan. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, teman-teman punya nggak sih darah suci? Mungkin teman-teman ada yang mempunyai darah suci. Jangan-jangan teman-teman ini keturunan vampir gitu kan, kita nggak tahu teman-teman. Coba dicek golongan darahnya teman-teman, siapa tahu kalian benar-benar darah suci, kalian benar-benar nyata vampir itu ada di dunia nyata. Nah, seperti judul buku Zenaya Azukura yang ditulis oleh Desi Oktapriani atau lebih sering dikenal Desi.
Gadis kelahiran 18 Juni 1998 ini memiliki hobi menulis dan membaca apa saja selama itu bermanfaat bagi dirinya. Nah, baginya mimpi itu harus digapai dan jangan pernah menyerah, karena jika kamu menyerah, maka semua akan berakhir. Nah, boleh banget tuh quotes-nya ya. Mimpi itu harus digapai, jangan pernah menyerah ya, karena jika kamu menyerah, semua akan berakhir. Nah, isi bukunya ini ada 319 halaman. 319 halaman. Isinya tentang apa sih, kayak tadi aku bilang ya, tentang vampir nih. Apakah benar ada vampir di dunia nyata? Aku juga tidak tahu ya. Nah, tapi ini buku ini penuh dengan imajinasi, penuh dengan fantasi, penuh dengan khayalan. Jadi ceritanya ini ya, ada seorang gadis menjadi incaran para vampir, termasuk kakaknya sendiri. Kok bisa? Ya, aku juga nggak tahu ya. Bahkan perempuan itu, dia tuh juga nggak tahu kalau pernah menjadi bagian dari vampir-vampir tersebut. Nah, dia juga harus berjuang melawan darah suci itu, karena tetap dia ini nggak punya pilihan ya teman-teman ya. Kalau nggak jadi monster pembunuh, dia bakalan mati di tangan orang-orang yang disayangi dan dicintainya. Wah, sulit juga ya punya darah suci teman-teman ya. Nah, dia juga punya leluhur yang bernama Asper. Nah, jadi Asper ini adalah leluhurnya dia, si pemilik darah suci itu. Nah, meski dia sempat menjadi monster pembunuh, tapi dia juga berhasil mengeluarkan darah itu walau ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Nah, jadi pada awalnya itu ya teman-teman ya, darah sucinya itu tidak terlalu berpengaruh pada diri si perempuan itu, karena gen vampir yang sempat dinonaktifkan oleh Alpha. Nah, karena itulah darah itu tidak bisa menyerang dia pada waktu itu. Wah, keren juga ya, darah suci ini bisa dinonaktifkan dan diaktifkan oleh leluhurnya. Nah, lalu karena saat itu perempuan itu menikmati hidup menjadi seorang manusia biasa, dan itu benar-benar membuat perempuan itu tuh menjadi seorang manusia sejati yang padahal itu hanyalah sementara gitu. Jadi dia kadang tuh jadi manusia, kadang jadi vampir gitu, bisa berubah-ubah. Nah, karena itu dia juga sudah terikat janji dengan Alpha. Alpha siapa sih, Kak? Aku juga nggak tahu ya Alpha itu siapa. Nah, jadi pertemuannya dia ini dengan teman-temannya Clara, Brian, Hans, dan Billy. Nah, perjanjiannya juga dengan Alpha ada pada setiap hembusan nafasnya. Jadi dia nggak bisa lupa gitu, hidupnya nggak tenang gitu kan, karena kepikiran janji-janji yang sudah terikat dengan Alpha tadi itu ya, menjadi kadang setengah manusia, kadang jadi vampir gitu kan. Ribet juga, capek gitu kan. Maksudnya jadi manusia udah capek gitu ya Allah, apalagi harus jadi vampir gitu kan. Nggak kebayang tuh tiba-tiba jadi vampir, ngudu-nguduin orang tuh kan, nggak dosa kan kayak gitu. Nah, tapi itu wallahu alam lah ya, hanya Allah yang tahu ya ada apa enggak vampir itu di dunia nyata. Nah, di Indonesia juga sebenarnya ada apa enggak sih teman-teman? Coba deh teman-teman komen deh mengenai vampir gitu kan yang tahu nih. Nah, teman-teman, si perempuan itu, si gadis itu ini hidupnya itu sekarang bagaimana gitu kan, maksudnya apakah dia akan kekal menjadi vampir ataukah akan dia kekal menjadi manusia seperti kita pada umumnya. Aku juga tidak tahu. Jadi kalau kalian penasaran ingin membaca bukunya, silahkan beli di Keranjang Kuning nomor 2 ya. Udah aku taruh di atas nomor 2, langsung aja check out. Aku kasih diskon. Caranya gimana? Screenshot aja live yang sekarang, kirim ke admin Guepedia, lalu nanti sama admin Guepedianya bakal dibantu untuk mendapatkan diskon. Mudah banget kan teman-teman caranya kan. Jadi langsung aja kalian check out buku ini teman-temannya. Jangan sampai enggak nanti nyesal. Keburu live-annya berakhir nih, karena beberapa menit lagi mungkin aku akan mengakhiri live-annya. Jadi sebelum kalian menyesal, karena menyesal adalah di akhir, di pendaftaran itu, di awal pendaftaran. Jadi langsung aja check out bukunya sekarang juga. Check out ya teman-teman ya. Oke, jangan kemana-mana. Aku mau review buku yang terakhir. Nah, ini buku yang terakhir ini juga sangat
mengedukasi kita, menginspirasi, memotivasi kita, menambah ilmu baru, wawasan baru. Apa sih Kak judul buku yang ketiga? Nah, penasaran nggak? Ini relate banget nih sama aku juga mungkin ya. Atau kalian yang masih berumur 11 sampai 20 tahun, memasuki remaja gitu kan, masih usia remaja, kalian bisa lihat, bisa baca, bisa pahami di buku Memahami Pribadi Remaja. Nah, buku ini tuh ditulis oleh seseorang yang dilahirkan di Tulang Bawang pada tahun 1990. Nah, yang ini setelah lulus dari SMA, beliau melanjutkan kuliah di Universitas 11 Maret, program studi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, lulus tahun 2013. Nah, kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Muhammadiyah Metro di tahun 2018 dan lulus di tahun 2020 pada program studi manajemen pendidikan. Nah, daftar isinya ada 277 halaman ya teman-teman. 277 halaman. Nah, bukunya tentang apa sih Kak? Pastinya tentang memahami pribadi remaja ya. Karena kita tahu kan, jadi kita ini usia remaja termasuk aku gitu kan, masih mencari jati diri ya, masih labil, masih nggak tahu mau kemana, masih bingung, masih mau mencoba-coba yang belum pernah dicoba. Tapi harus ingat nih, harus coba-coba yang bermanfaat ya, jangan sampai mencoba-coba yang enggak. Nah, buku ini itu memberikan pembahasan tentang seluk-beluk remaja, baik secara fisik, kognitif, dan sosial. Nah, selain itu juga buku ini membahas tentang pergaulan remaja dari kenakalan remaja, nafsa, dan masalah belajar remaja di sekolah. Nah lo, biasanya banyak banget ya ketemu-temu ya kenakalan remaja di usia-usia sekolah gitu kan, pastinya. Nah, yang seperti kita ketahui juga ya, remaja ini kan merupakan kelompok peralihan dari anak-anak ke dewasa dan merupakan kelompok yang rentan terhadap perubahan-perubahan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, dapat pula remaja dikatakan sebagai masa pancaroba. Nah, hal ini karena pada masa ini pribadi remaja sangat labil dan mengikuti berbagai perubahan yang muncul di masyarakat, walaupun mereka belum tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, tentunya remaja muncul akibat adanya perkembangan dari masa kanak-kanak. Perkembangan ketika remaja ini muncul sekitar umur 11 sampai 20 tahun. Perkembangan remaja dapat ditilik dari berbagai sudut, yaitu sudut fisik, kognitif, dan sosial. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ingin menambah wawasan baru, ilmu baru, atau yang ingin memahami lebih dalam gitu kan, mengupas tuntas pribadi remaja itu sebenarnya seperti apa sih, bagaimana sih. Nah, teman-teman bisa baca buku ini dan beli di Keranjang Kuning etalase nomor 3. Udah ketaruh di Keranjang Kuning ya teman-teman ya. Silakan di check out, jangan sampai enggak sebelum live-nya berakhir, karena beberapa menit lagi aku akan mengakhiri live-nya teman-teman ya. Jadi sebelum kalian menyesal tidak membeli buku-bukunya dan tidak mendapatkan diskon, jadi langsung aja check out. Caranya juga gampang banget teman-teman, tinggal screenshot aja live aku yang sekarang siang ini. Nanti kalian kirim bukti SS-nya ke admin gue Pedia, nanti bakal dibantu sama admin gue Pedianya. Nah, itu banyak banget teman-teman ya, daftar isinya tadi ada 277 halaman. Yang beberapanya itu ada perkembangan remaja, lalu masa remaja adalah masa peralihan. Nah, ini banyak banget nih. Ada kenakalan remaja itu bagaimana, perilaku seks remaja teman-teman, pengaruh merokok dan obat-obat terlarang. Nah lo tuh gimana, ini bakal dijelasin di buku ini ya. Lalu kebiasaan belajar para remaja, suka bermain gadget, game komputer, gak bisa ngatur waktu, lalu gak tertarik sama belajar atau pelajaran gitu kan, males gitu kan, males belajar. Terus ada juga di sini teman-teman upaya penanganannya bagaimana ya.
lalu gizinya bagaimana, gizi remaja, kesehatan remaja itu bakal dikupas tuntas semuanya dalam buku ini. Jadi buku ini lengkap, bisa kasih inspirasi buat kalian, kasih ilmu baru yang kalian udah tahu nih. Jadi kalian tuh sebenarnya ini baik nggak sih buat kita? Apa buruk ya buat kita? Nanti dampak kedepannya bagaimana ya? Gitu. Jadi seperti aku bilang, jangan sampai kalian terjerumus ke lubang yang sesat gitu ya teman-teman ya. Jadi berpikirlah beribu-ribu kali untuk melakukannya, itu akan merugikan diri sendiri juga, merugikan orang lain, keluarga, teman dekat ya teman-teman. Jangan sampai kalian ngecewain orang-orang terdekat kalian ya, jangan bikin sakit hati juga hanya karena terjerumus sama hal-hal yang negatif teman-teman ya. Misal apa hal negatif? Tadi tawuran misalkan, bisa ya kalangan remaja, malas sekolah, lalu apa lagi ya, udah berani makai obat-obatan gitu kan untuk ngelarang, itu jangan sampai teman-teman ya. Hati-hati juga dalam berteman, hati-hati dalam pergaulan teman-teman ya, karena itu tuh berpengaruh ya, sangat berpengaruh pada diri sendiri. Walaupun kita bilang kayak enggak lah, aku nggak ikut-ikutan temanku itulah, temanku yang buruk itulah gitu kan, tapi kita nggak ada yang tahu teman-temannya, siapa tahu kita hipnotis gitu kan tiba-tiba, terus diguna-guna gitu kan supaya mau gitu ngikutin apa yang dia mau gitu kan. Jangan sampai teman-temannya, harus pintar-pintar milih teman. Terus juga pintar-pintar jangan mencoba hal yang negatif ya teman-temannya. Hindari hal-hal yang negatif. Sayangi diri kamu sendiri teman-teman ya, teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu jadi merugikan diri sendiri kan. Sayang juga ya, sayangin diri sendiri. Makanya ya, kalau nggak ada yang sayang, udah sayangin diri aja sendiri, nggak apa-apa kok gitu kan ya. Karena kita juga harus kuat sendiri, berdiri sendiri gitu kan teman-temannya. Walaupun ya manusia ini makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri pastinya, tapi untuk terlepas dari itu, kita juga harus sayang sama diri sendiri teman-temannya. Harus bisa, harus kuat gitu ya, melawan pernegatifan gitu kan, teman-teman yang mau jahat sama kita, orang-orang yang mau jahatin kita. Ini kita harus pintar-pintar. Nah teman-teman, jadi teman-teman kalau yang tertarik mau baca buku ini, silahkan beli dan check out di keranjang etalase nomor 3. Langsung aja di check out ya teman-teman ya, aku kasih diskon untuk pembelian sekarang. Boleh teman-teman di komen, kalau ada yang mau komen, ingin bertanya, ingin berpendapat, silahkan ya teman-temannya. Nah teman-teman juga bisa terbitin naskah di Guepedia loh teman-teman. Caranya gimana terbitin naskah di Guepedia? Itu juga gampang banget pastinya, gratis banget, gratis pastinya teman-teman ya. Kok nggak bisa berdiri? Nah ya, oke. Nah jadi kalian juga bisa terbitin naskah dan jadi menulis gimana teman-teman ya. Nah teman-teman, mungkin segitu aja dulu review buku dari aku siang ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton dan stay tune dari awal sampai akhir. Jangan bosan-bosan, semoga kalian suka. Sampai jumpa di episode di live aku seterusnya teman-teman ya. Thank you, terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.